Namaku Raka. Aku mahasiswa semester akhir jurusan Antropologi Budaya. Semester ini aku memutuskan menyelesaikan skripsi dengan topik yang jarang diangkat, mitos dan kepercayaan lokal di desa-desa terpencil Jawa Timur. Entah mengapa, aku merasa tertarik dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kakekku pernah tinggal di sebuah desa sunyi bernama Waringin, letaknya sekitar 2 jam dari Banyuwangi kota. Setelah beliau meninggal 2 tahun lalu, rumahnya dibiarkan kosong. Ibuku sempat menyuruh agar rumah itu dijual saja, tapi aku menolak. Entah kenapa aku merasa harus ke sana, seolah ada sesuatu yang menungguku kembali. Hari itu, aku sampai di desa Waringin saat matahari sudah mulai condong. Jalan kecilnya dipenuhi pepohonan rimbun dan bau tanah basah. Rumah-rumah berdinding kayu berjajar rapat, dan warga duduk di teras sambil menatapku dengan ramah tapi diam. Tidak ada suara motor, tidak ada anak-anak berlari. Semuanya terasa terlalu tenang. "Ini kuncinya, Mas Raka," kata seorang bapak parubaya yang menyambutku di depan rumah kakek. Namanya Pak Sarta. Katanya dia tetangga terdekat dan dulunya sering membantu bersih-bersih rumah. Begitu masuk ke dalam, aroma kayu tua langsung menyergap. Rumah itu masih berdiri kokoh dengan lantai papan, langit-langit tinggi, dan perabotan klasik peninggalan kakek. Meja jati, lemari kaca berisi buku-buku berbahasa Belanda, dan sebuah lukisan besar di ruang tamu, menampilkan sosok kakek berdiri di bawah pohon beringin. Aku menaruh tas, membuka jendela, dan menghirup udara pedesaan yang segar. Tidak ada sinyal kuat di sini, tapi aku memang ingin lepas dulu dari dunia digital. Malam itu, aku tidur di kamar lama kakek. Tempat tidurnya masih utuh. Aku merasa seperti kembali ke masa kecil saat aku pernah liburan ke sini beberapa hari dulu sekali. Tapi aneh, aku tidak bisa mengingat detailnya sama sekali. Sekitar pukul 11 malam, saat aku mulai mengantuk, terdengar suara krak, krak dari atas. Aku pikir mungkin itu tikus, tapi suaranya berat, seperti ada seseorang berjalan pelan-pelan di atas plafon rumah. Aku mengabaikannya. Mungkin cuma imajinasi. Rumah tua memang wajar berbunyi. Tapi sebelum aku tertidur, aku sempat mendengar suara yang sangat halus, hampir seperti bisikan. Dan entah dari mana asalnya terdengar jelas kalimat ini, "Akhire bali maneh," akhirnya kembali lagi. Aku membuka mata. Tidak ada siapa-siapa. Aku kira aku hanya lelah. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku tiba, aku merasa rumah ini tidak sepenuhnya kosong. Keesokan paginya aku terbangun dengan kepala berat. Entah kenapa aku merasa seperti tidur sangat lama, padahal matahari baru saja naik. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengingat mimpi semalam, tapi semua terasa kabur. Yang tersisa hanyalah kesan aneh, seperti ada suara yang membisikkan sesuatu langsung ke telingaku. Setelah mencuci muka, aku keluar rumah. Udara pagi terasa sejuk, dan kabut masih menggantung tipis di jalanan tanah desa. Kulihat beberapa warga sudah mulai beraktivitas. Ada yang menyapu halaman, ada yang menimba air dari sumur. Saat berjalan ke arah warung kecil di ujung jalan untuk membeli sarapan, aku disapa seorang perempuan sepuh yang sedang menyiram bunga di depan rumah. "Pagi, Nak Raka. Sudah betah di rumah peninggalan mbahmu?" "Sudah, Bu. Tapi semalam sempat dengar suara dari atap. Mungkin tikus, ya?" Si ibu tersenyum terlalu lebar. "Oh, di sini memang begitu. Sudah biasa." Lalu dia kembali menyiram, tanpa penjelasan lebih lanjut, seolah suara dari atap bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Warung yang kutuju kecil tapi lengkap. Penjualnya seorang ibu muda bernama Bu Lela, ramah dan murah senyum. Dia bercerita kalau warung itu sudah berdiri sejak sebelum aku lahir. Saat aku menyebutkan rumah kakekku, dia langsung mengenali. "Itu rumah yang banyak kenangannya, ya. Waktu kecil saya sering dikasih permen sama beliau." Aku tertawa kecil. "Iya, aku juga ingat sedikit. Dulu sempat diajak ibu ke sini. Tapi saat aku menyinggung soal suara langkah di atap, Bu Lela hanya diam sejenak, lalu mengalihkan pembicaraan. Dia malah menyarankan aku berkenalan dengan Pak Sarta, tetangga terdekat yang katanya paling tahu tentang kebiasaan desa ini. Aku menuruti saran itu. Sepulang dari warung, aku mampir ke rumah Pak Sarta, yang letaknya hanya 2 rumah dari tempatku. Rumahnya bersih, penuh tanaman obat di teras. Ia menyambutku dengan teh hangat dan senyum yang sulit ditebak.
antara tulus atau menyembunyikan sesuatu. Pak, saya cuma mau tanya, semalam saya dengar suara dari atas rumah, langkah kaki, tapi jelas bukan kucing. Pak Sarta mengangguk pelan, seolah tidak terkejut. Di sini memang begitu, Nak. Ada waktunya rumah-rumah lama dikunjungi, yang dulu pernah tinggal. Tapi tidak semua kunjungan itu buruk. Apa maksudnya, Pak? Ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Kalau sudah waktunya, kamu akan tahu sendiri." Jawaban yang sama sekali tidak menjelaskan apapun, tapi membuatku malah makin ingin tahu. Sore harinya aku duduk di teras sambil membaca catatan lapangan. Beberapa anak kecil bermain lompat tali dan burung-burung berterbangan rendah. Di tengah kesunyian itu, aku melihat seseorang berdiri di halaman seberang. Gadis muda, kira-kira seumuranku. Rambutnya sebahu, mengenakan baju putih lengan panjang. Wajahnya tenang, matanya menatap langsung padaku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum lalu masuk ke rumah tanpa suara. Aku baru sadar, itu rumah yang kata warga sudah lama kosong. Tapi kalau kosong, siapa dia? Malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Bayangan gadis misterius itu terus menghantui pikiranku. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia muncul di rumah kosong? Apakah dia hanya khayalanku atau benar-benar ada sesuatu yang tak kasat mata? Aku menutup mata, berharap mimpi membawa jawaban. Tapi yang kuterima malah lebih menyeramkan dari yang kukira. Dalam mimpi aku berdiri di halaman rumah. Langit malam gelap pekat, diterangi bulan purnama yang merah. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di atas genteng. Aku menengadah dan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kepala manusia tanpa tubuh melayang perlahan di udara. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arahku. Kepala itu tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum biasa. Ada dingin yang menusuk sampai ke tulang. Aku merasa tubuhku membeku, tidak bisa bergerak. Lalu terdengar suara bisikan, sangat pelan tapi menggetarkan hati. Akhirnya bali maneh. Akhirnya kembali lagi. Aku terbangun dengan jantung berdegup kencang, keringat membasahi seluruh punggung. Suara bisikan itu masih terngiang-ngiang di kepalaku. Aku menyalakan lampu kamar dan mencoba menenangkan diri. Tapi saat itu, dari luar kamar aku mendengar lagi suara langkah pelan di atas plafon. Kali ini aku tidak mau mengabaikannya. Aku berdiri, menyalakan senter, dan perlahan membuka pintu kamar. Suara langkah itu semakin jelas, mengelilingi atap rumah. Aku melangkah keluar dan menatap ke atas genteng yang gelap. Dan untuk sesaat aku yakin, ada sesuatu yang benar-benar mengintai di sana. Malam itu aku duduk terdiam di ruang tamu, lampu remang-remang, dengan mata menatap ke atas genteng yang gelap. Jarum jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara langkah yang tadi ku dengar masih saja berputar-putar di atap, seperti langkah kaki yang tidak pernah berhenti. Tiba-tiba, udara di sekelilingku berubah dingin, menusuk sampai ke tulang. Napasku memburu, jantung berdegup tak karuan. Lalu, tanpa peringatan, aku melihat sesuatu yang bahkan sulit kuceritakan kepada siapapun. Di atas genteng rumahku melayang sebuah kepala manusia. Rambutnya hitam panjang terurai, dan matanya terbuka lebar menatapku dengan intensitas yang menusuk jiwa. Kepala itu bergerak perlahan, melayang pelan seperti burung hantu yang terbang di malam sunyi. Tubuhku seperti membeku. Aku tak bisa berteriak, bahkan bergerak. Kepala itu terus melayang mengitari atap, lalu seolah menoleh ke arahku dan tersenyum. Namun senyuman itu bukanlah senyuman biasa. Ada sesuatu yang sangat salah. Aku merasakan getaran dingin menelusup dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kepala itu kemudian menghilang begitu saja, seperti ditiup angin malam, meninggalkan hening yang mencekam. Keesokan paginya, dengan kepala masih berdenyut karena kejadian tadi malam, aku memutuskan untuk bertanya pada Pak Sarta. Ku ceritakan semua yang kulihat dan rasakan dengan suara yang bergetar. Tapi Pak Sarta justru menanggapinya dengan santai, bahkan seperti sudah lama tahu. Itulah kepala Ngleyang, Nak. Dia penjaga desa ini, yang dulu sering muncul untuk memperingatkan atau menjaga keseimbangan, katanya sambil menyeruput teh hangat. Aku harus apa, Pak? Aku takut, kataku jujur. Pak Sarta tersenyum tipis. Jangan takut, yang penting kamu jangan ganggu dia.
Kepala itu hanya muncul kalau memang sudah waktunya. Warga desa sudah terbiasa dengan kehadirannya. Bahkan kita anggap itu hal biasa. Kata-katanya membuatku bingung. Bagaimana mungkin ada sesuatu sebesar itu dan mengerikan dianggap biasa? Tetapi ada satu hal yang membuat aku semakin waspada. Pak Sarta menatapku dalam-dalam dan berkata, "Jangan keluar rumah setelah jam 10 malam, Raka. Itu satu-satunya aturan penting yang harus kamu ikuti." Aku mengangguk, tapi pertanyaan di kepala semakin banyak. Apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Apa rahasia yang disembunyikan warga dan yang paling menakutkan? Apakah kepala ngeleyang itu akan kembali? Malam berikutnya aku duduk di teras rumah, menunggu waktu 10 malam berlalu. Angin dingin berhembus pelan, menyusup ke tulang, suara jangkrik dan desir dedaunan mengisi keheningan. Aku tahu aku tidak boleh keluar setelah jam 10 malam, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Sekitar pukul 10:05, aku melihat sosok berjalan di ujung jalan. Bayangannya samar, tapi aku yakin itu manusia. Namun saat sosok itu semakin dekat, aku tersentak kaget. Wajahnya sama persis dengan gadis yang kemarin aku lihat di rumah kosong. Dia tersenyum pelan, tanpa berkata sepatah kata pun. Matanya menatap dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Aku ingin berteriak memanggilnya, tapi suara serak dalam tenggorokan tak kunjung keluar. Tubuhku terpaku di tempat. Sosok itu kemudian menghilang begitu saja, lenyap tanpa jejak. Seketika angin malam menjadi sangat dingin, seperti menyelimuti seluruh desa dengan bisikan rahasia yang tak terungkap. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya kepada warga tentang gadis itu, tapi mereka hanya tersenyum dan berkata, "Oh, dia. Sudah biasa di sini, Nak. Jangan terlalu dipikirkan." Aku merasa semakin terjebak dalam misteri yang tak kunjung terurai. Apa yang sebenarnya terjadi di desa Waringin? Siapa gadis itu? Dan mengapa semuanya dianggap biasa oleh penduduk desa? Aku tahu, aku harus menggali lebih dalam, meski risiko menghadapi kegelapan yang selama ini tersembunyi semakin nyata. Hari itu aku memutuskan membuka kembali lembaran-lembaran tua peninggalan kakek di lemari tua rumah. Berdebu, tapi terasa penuh dengan cerita yang menunggu untuk diungkap. Aku menemukan sebuah buku catatan kecil, tulisan tangan kakek yang mulai pudar. Di dalamnya tertulis tentang kepala ngeleyang dan gadis putih dari rumah kosong. Kakek menuliskan bahwa desa ini pernah mengalami sebuah peristiwa besar puluhan tahun lalu, sebuah tragedi yang kemudian menjadi kutukan dan hanya bisa diatasi oleh satu orang yang berani menghadapi kegelapan. Aku membaca dengan hati berdebar. Ada catatan tentang ritual dan pesan agar warga desa tidak pernah melewati batas waktu tertentu di malam hari, demi menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Aku menoleh dan melihat Pak Sarta berdiri di sana dengan wajah serius. "Aku dengar kamu mulai mencari tahu," katanya. "Hati-hati, Raka. Ada yang tidak ingin rahasia ini terbongkar." Aku merasa semakin terjebak dalam jalinan misteri yang menakutkan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur sekarang. Setelah percakapan dengan Pak Sarta, aku duduk termenung lama. Semua yang kulihat dan aku baca tentang kepala ngeleyang dan gadis putih itu bukan sekadar cerita kosong. Ini nyata. Dan aku harus melakukan sesuatu. Aku memutuskan menetapkan satu tujuan besar, mengungkap kebenaran di balik kutukan desa dan menemukan cara untuk mengakhiri teror yang mengintai setiap malam. Tapi aku sadar, ini bukan jalan yang mudah. Hari demi hari, aku mulai menyusuri jejak-jejak lama, bertanya pada sesepuh desa, dan menggali sejarah yang selama ini tersembunyi. Aku menemukan bahwa beberapa warga desa pernah mencoba mencari jawaban, tapi berhenti karena ketakutan. Rasa takut itu juga menghantuiku. Kadang aku merasa ingin menyerah, tapi bayangan gadis putih dan kepala melayang itu selalu mengingatkanku bahwa aku harus terus maju. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan membiarkan desa ini tetap terperangkap dalam kegelapan. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang keselamatan semua orang di sini. Namun, semakin dalam aku menggali, semakin banyak rintangan yang menghadang.
Bisikan misterius di malam hari, bayangan yang muncul tiba-tiba, dan sikap dingin sebagian warga desa membuat langkahku terasa berat. Tapi aku tahu, aku harus berani. Karena jika aku gagal, mungkin tidak akan ada yang selamat dari rahasia kelam yang tersembunyi di desa Waringin. Langkahku mulai terasa berat sejak malam pertama aku berani keluar rumah setelah jam 10. Suara bisikan lembut dan bayangan samar mengikuti setiap gerakanku, seolah ingin menakut-nakuti. Aku merasakan tatapan dingin yang tak terlihat, dan udara sekeliling seperti dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, ketika aku menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Sarta, tiba-tiba jalanan yang biasa terang remang berubah menjadi pekat gulita. Lampu senter yang kugenggam bergetar hebat, hampir padam. Aku mendengar suara tawa kecil yang penuh misteri mengelilingi diriku. Rasa takut menghantam, tapi aku mencoba menguatkan diri. Ini ujian pertama yang harus kuhadapi. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas cepat di depan mata. Aku menoleh, tapi yang kulihat hanyalah kegelapan dan sebatang pohon tua yang bergoyang pelan, seperti menyambutku. Di saat itulah aku sadar, rintangan di depan bukan hanya berupa kegelapan dan suara, tapi juga rasa takut dalam diriku sendiri yang harus kuatasi. Aku menghela napas dalam-dalam, menyalakan senter lebih terang, dan melangkah terus. Ini baru permulaan. Kegelapan yang menyelimutiku terasa semakin pekat, seolah ingin menelan seluruh keberanianku. Tapi aku tahu aku tidak boleh mundur sekarang. Dengan senter yang masih kugenggam erat, aku melangkah pelan melewati jalan setapak yang berliku. Setiap langkah terasa berat, napasku memburu, dan suara detak jantung seolah bergema di telingaku. Namun di tengah kegelapan itu, aku mulai mendengar suara lain, suara lirih yang seperti memanggil namaku. Raka, Raka, aku membeku. Suara itu bukan dari dunia nyata, tapi entah dari mana. Rasa takut hampir menguasai, tapi aku mengingat semua yang sudah kulalui selama ini. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah lagi. Mendadak, cahaya samar muncul di kejauhan, seperti lentera kecil yang menari-nari di angin malam. Aku mengikutinya dengan hati-hati. Cahaya itu membawaku ke sebuah rumah tua yang selama ini kubayangkan hanya kosong dan menyeramkan. Tapi malam ini rumah itu terlihat berbeda. Ada aura yang mengundang dan sekaligus mengancam. Di depan pintu rumah, aku menemukan sebuah surat tua yang tertempel pada kayu pintu. Surat itu ditulis dengan tinta merah pudar. Dengan tangan gemetar, aku membaca isinya. Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus menghadapi masa lalu yang terpendam. Jangan takut, keberanianmu adalah kunci. Hatiku berdebar kencang. Ini bukan hanya soal kepala melayang atau gadis misterius lagi. Ini soal sesuatu yang lebih dalam, tentang sejarah desa dan jiwaku sendiri. Aku tahu malam ini adalah titik balik. Dengan surat tua itu di tangan, aku menatap pintu rumah tua yang sudah rapuh termakan usia. Jantungku berdetak begitu cepat, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang memanggilku dari dalam sana. Sesuatu yang selama ini terkunci rapat dalam sejarah desa dan mungkin juga dalam diriku sendiri. Aku mengumpulkan keberanian dan perlahan membuka pintu itu. Deritanya yang panjang mengiris keheningan malam. Di dalam aroma kayu tua dan debu menyambutku. Suara angin yang masuk melalui jendela pecah menambah kesan menyeramkan, tapi aku terus melangkah masuk. Di tengah ruangan, aku melihat sebuah meja kecil dengan sebuah kotak kayu berukir yang tampak sangat tua. Tanganku gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah benda. Sebuah kunci besi dengan ukiran aneh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah bayangan samar muncul di sudut ruangan. Aku menoleh cepat dan melihat sosok gadis putih yang selama ini menghantui malamku. Tapi kali ini matanya bukan penuh ketakutan atau marah. Ada kesedihan mendalam dan harapan. Dia mengulurkan tangan dan berkata, pelan, kunci itu adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri kutukan. Tapi kau harus siap menghadapi kebenaran yang terkubur dalam-dalam. Hatiku mencelos, aku sadar ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini tentang masa lalu yang harus dihadapi dengan keberanian dan hati yang kuat. Aku mengangguk pelan,
Dan dengan kunci di tangan, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menyelesaikan semua ini untuk desa, untuk mereka, dan untuk diriku sendiri. Namun tak lama setelah aku keluar dari rumah tua itu, aku mulai merasakan beban yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Rahasia yang selama ini tersembunyi ternyata jauh lebih gelap dan kompleks daripada yang bisa kubayangkan. Kepalang leyang, gadis putih, dan kunci itu hanyalah permukaan dari kutukan yang sudah bertahun-tahun menghantui desa Waringin. Untuk memecahkannya, aku harus memilih jalan yang paling sulit, memasuki ruang bawah tanah kuno di bawah desa, tempat yang selama ini dijauhi semua orang karena penuh dengan misteri dan cerita mengerikan. Aku berdiri di depan pintu besar yang terbuat dari kayu tebal, terkunci rapat. Kunci yang kubawa bergetar di tanganku. Jika aku masuk, aku mungkin tidak akan kembali sama seperti sebelumnya. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku menarik napas dalam-dalam dan memasukkan kunci ke lubang pintu. Perlahan pintu itu terbuka dengan suara berat, memperlihatkan lorong gelap yang berkelok-kelok masuk ke dalam tanah. Seketika udara dingin menyergap dan aku merasakan mata-mata tak kasat mata yang menatap tajam dari kegelapan. Ini adalah pilihan terakhir yang harus kuambil. Jika aku gagal, desa ini akan tetap terperangkap dalam kutukan selamanya. Jika aku berhasil, aku bisa membawa harapan baru untuk semua. Dengan hati berdebar, aku melangkah masuk ke dalam kegelapan, bersiap menghadapi apapun yang menanti. Lorong bawah tanah itu dingin dan lembab, bau tanah basah dan kayu lapuk memenuhi udara. Cahaya dari senter yang kugenggam seakan kalah melawan pekatnya kegelapan yang membungkus setiap sudut ruang. Suara langkah kakiku menggema, menciptakan irama sunyi yang menegangkan. Aku mencoba mengingat setiap petunjuk yang tertulis di buku catatan kakek, tentang jalan yang harus kutempuh, tentang jebakan yang harus dihindari. Namun setiap belokan membawa ketidakpastian baru, seolah lorong itu sendiri hidup dan berusaha menghalangi langkahku. Di tengah perjalanan, aku mendengar suara bisikan pelan, seperti suara anak kecil yang bersembunyi di balik bayangan. Aku berhenti, menahan napas, dan mencoba mendengar dengan lebih jelas. Raka, jangan takut. Aku di sini. Suara itu membuat hatiku bergetar. Aku tahu itu bukan halusinasi, tapi juga bukan suara biasa. Ada pesan tersembunyi di dalamnya, sesuatu yang ingin aku pahami. Aku melanjutkan perjalanan, mencoba mengikuti bisikan itu. Setiap langkah semakin menuntunku ke sebuah ruangan kecil di ujung lorong. Pintu kayu tua itu tertutup rapat, tapi berbeda. Dari pintu lain yang kukenal, ada tanda simbol kuno di permukaannya. Dengan penuh keyakinan, aku memasukkan kunci besi yang kubawa ke lubang pintu itu. Pintu terbuka perlahan, menyingkap cahaya temaram yang memancar dari dalam ruangan. Di sana aku menemukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan, sebuah altar kuno dengan foto-foto lama desa, termasuk foto seorang gadis yang sangat mirip dengan sosok yang selama ini menghantuiku. Hatiku mencelos, semua semakin nyata, dan aku tahu bahwa rahasia yang akan terungkap di ruangan ini bisa mengubah segalanya. Aku berdiri terpaku di depan altar kuno itu, menatap foto-foto lama yang tertata rapi. Di antara gambar-gambar itu, ada satu yang menarik, perhatianku, foto seorang gadis muda dengan wajah penuh kesedihan, mengenakan pakaian tradisional desa. Mataku terfokus pada tulisan di bawah foto itu. Dewi, korban pengorbanan yang terlupakan. Rasa penasaran berubah menjadi kepedihan. Kutukan yang melanda desa ini ternyata berakar pada tragedi lama yang melibatkan gadis itu, Dewi, yang konon meninggal secara tragis dan rohnya tidak pernah tenang. Di altar juga kutemukan sebuah buku harian tua tertulis tangan Dewi sendiri. Aku mulai membacanya dengan hati-hati, merasakan kesedihan dan ketakutan yang ia alami dulu. Di halaman terakhir, Dewi menulis tentang sebuah janji, bahwa suatu saat nanti, seseorang dengan hati murni akan datang untuk mengakhiri penderitaannya dan mengangkat kutukan desa. Hatiku bergetar, aku sadar aku adalah orang itu. Namun di balik harapan itu, ada pesan yang memperingatkan bahwa untuk mengakhiri kutukan, aku harus melakukan ritual di tempat yang paling sakral, di puncak gunung. Desa saat malam bulan purnama tiba. Tantangan terbesarku belum dimulai, tapi aku tak akan menyerah.
Untuk Dewi, untuk desa ini, dan untuk masa depan yang lebih baik, aku akan melangkah ke puncak gunung dan menghadapi apapun yang menantiku di sana. Malam itu, udara begitu dingin, seolah seluruh alam ikut menahan napas. Bulan purnama bersinar terang di langit, memancarkan cahaya perak yang menembus celah pepohonan di sepanjang jalan menuju puncak gunung. Aku berjalan pelan, membawa kotak berisi perlengkapan ritual yang kutemukan di altar. Setiap langkah terasa seperti menapaki batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Di tengah pendakian, angin berbisik pelan, membawa suara lirih yang kuanggap doa dan harapan dari roh-roh desa. Tiba-tiba, bayangan putih melintas di depan mataku. Aku hampir terjatuh, tapi suara lembut itu berkata, "Jangan takut, Raka, aku bersamamu." Itu suara Dewi. Semangatku terpacu, aku tahu aku tidak sendiri. Saat sampai di puncak, aku melihat lingkaran batu tua yang tersusun rapi, tempat ritual yang tertulis di buku harian Dewi. Dengan tangan gemetar, aku mulai membaca doa dan menyalakan lilin yang menerangi kegelapan malam. Setiap kata yang kuucapkan seperti membuka penjara yang selama ini menahan roh Dewi dan kutukan desa. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan seluruh puncak gunung seolah bergemuruh. Aku menunduk, menahan rasa takut, dan terus melanjutkan ritual. Ketika kata terakhir terucap, cahaya bulan purnama berubah menjadi sinar yang hangat dan menyelimuti seluruh gunung. Aku tahu, kutukan itu mulai terangkat. Udara di puncak gunung terasa berbeda, lebih hangat, lebih ringan. Aku menatap langit malam yang kini tak lagi suram tapi bersinar penuh kedamaian. Di dadaku, ada rasa lega yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Namun perjuangan belum benar-benar usai. Aku sadar, kutukan yang selama ini mengikat desa tak bisa hilang hanya dengan satu ritual saja. Ini baru permulaan dari perjalanan panjang untuk memulihkan semuanya. Saat aku menuruni gunung, aku bertemu dengan beberapa tetua desa yang selama ini tampak pasif dan tak berdaya. Melihat keberanianku, mereka mulai membuka diri, berbagi cerita lama dan harapan yang tersembunyi. Kami berjanji bersama untuk menjaga desa dan menghormati masa lalu agar kutukan itu tidak kembali. Malam itu, aku tidur dengan hati penuh harapan, namun juga kewaspadaan. Karena aku tahu, kegelapan yang pernah menghantui desa itu masih mengintai, menunggu kesempatan. Tapi aku tak akan menyerah. Untuk Dewi, untuk desa, dan untuk masa depan, aku akan terus berjuang. Beberapa hari setelah ritual, di puncak gunung suasana desa mulai berubah. Warga tampak lebih tenang dan penuh harapan, tapi aku tak bisa menghilangkan perasaan aneh yang terus menghantui. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk, bayangan gelap yang bergerak di sudut mataku, bisikan-bisikan yang sulit kuartikan. Suatu malam, saat aku sedang menyusuri tepi sungai dekat desa, aku melihat sesuatu yang membuat darahku hampir membeku. Sebuah sosok hitam berdiri di balik pepohonan, diam, memandangku dengan mata merah menyala. Aku berusaha menenangkan diri, namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan penuh ancaman. "Kau pikir ini sudah berakhir? Kutukan belum selesai." Aku tahu ada kekuatan lain yang masih mengintai, berusaha menggagalkan semua usaha kami. Tapi aku tak akan membiarkannya menang. Ini bukan hanya tentang kutukan, tapi tentang melindungi rumahku, orang-orang yang kucintai, dan masa depan yang kami impikan. Setiap malam sejak aku melihat sosok hitam itu, aku tak bisa tidur dengan tenang. Bayangan itu selalu hadir dalam pikiranku, mengusik kedamaian yang baru saja kami dapatkan. Namun aku tahu aku harus kuat. Walau pertarungan ini tak terlihat oleh mata biasa, aku mulai mempelajari ritual pelindung kuno dari catatan nenek moyang desa, berharap bisa menemukan cara untuk melawan ancaman yang tak kasat mata ini. Bersama beberapa tetua desa yang percaya padaku, kami membuat lingkaran pelindung di sekitar rumah dan tempat-tempat penting desa. Malam demi malam, aku berdiri di tengah lingkaran itu, memanggil kekuatan yang lebih besar untuk menjaga kami. Namun bayangan gelap itu terus mencoba menembus batas perlindungan kami, membisikkan kata-kata penuh kebencian dan ketakutan. Pada suatu malam, saat hujan turun dengan deras, aku merasakan energi aneh yang menusuk kulitku. Sosok hitam itu muncul lagi, lebih jelas dan mengerikan dari sebelumnya.
Tapi kali ini aku tidak mundur. Dengan segenap keberanian, aku menghadapi bayangan itu, melafalkan doa dan mantra pelindung yang kuhafal. Suara angin dan hujan seolah menari mengikuti ritusku. Pertarungan sunyi ini berlangsung lama, tapi aku yakin selama aku tidak menyerah, desa ini masih punya harapan. Pagi itu, setelah malam yang penuh ketegangan, aku terbangun dengan perasaan aneh. Ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, seolah badai yang selama ini menggerogoti hatiku mulai mereda. Di luar, sinar matahari menembus celah pepohonan, menerangi desa dengan hangat. Warga mulai keluar rumah dengan senyum yang lebih lebar dan tawa yang tulus. Aku berjalan menyusuri jalan setapak desa, merasakan atmosfer yang berbeda, lebih ringan, lebih damai. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat sosok Dewi berdiri di tepi sungai. Wajahnya berseri-seri, seperti melepaskan beban yang selama ini membelenggunya. Ia menatapku dengan mata penuh terima kasih dan berkata, "Terima kasih, Raka. Kau sudah membebaskan aku dan desa ini." Aku mengangguk, hati ini penuh haru. Semua perjuangan dan ketakutan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Namun aku tahu, pelajaran terbesar dari semua ini adalah tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Desa kami kini berdiri di bawah sinar baru, siap menatap masak dengan penuh keyakinan. Setelah malam yang penuh keajaiban itu, suasana di desa berubah menjadi sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Warga tidak hanya merasa lega, tetapi juga mendapatkan energi baru untuk menjaga warisan leluhur dan menjaga kedamaian yang telah diperjuangkan. Aku duduk bersama para tetua di balai desa, mendengarkan cerita-cerita lama yang dulu terlupakan, tentang keberanian dan pengorbanan para pendahulu kami. Kini, aku mengerti bahwa tugasku tidak hanya mengakhiri kutukan, tapi juga meneruskan janji untuk menjaga desa dan menghormati sejarahnya. Aku berjanji pada diri sendiri, pada Dewi, dan pada semua warga desa, bahwa aku akan menjadi penjaga warisan ini, agar tidak ada lagi yang terluka dan agar desa ini selalu diberkati. Kehidupan mulai berjalan dengan lebih tenang, namun aku tetap waspada. Kutukan mungkin telah terangkat, tapi pelajaran tentang keberanian dan cinta akan terus menjadi pelita di hati kami. Hari-hari berlalu dengan damai, namun aku tahu bahwa kedamaian ini bukan hadiah yang datang begitu saja. Ini adalah hasil dari perjuangan, pengorbanan, dan keyakinan yang tak pernah padam. Aku sering duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir, tenang mengingat semua yang telah terjadi, semua ketakutan, keputusasaan, dan akhirnya harapan yang menyala kembali. Desa ini bukan hanya tempat aku dilahirkan, tapi juga rumah yang harus kujaga dengan sepenuh hati. Warisan Dewi dan para leluhur mengajarkan aku bahwa cahaya sejati berasal dari dalam diri, dari keberanian menghadapi kegelapan dan cinta yang menguatkan. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku melihat bayangan Dewi sekali lagi. Kali ini, ia tersenyum dan sinarnya menghangatkan hatiku. "Kami akan selalu bersamamu, Raka," bisiknya lembut, seperti angin yang menyentuh daun-daun. Aku menutup mata, menghirup dalam-dalam udara malam yang penuh harapan. Aku tahu perjalanan ini bukan akhir, tapi awal dari cerita baru. Cerita tentang kehidupan, keberanian, dan cahaya yang tak pernah padam. Dan aku siap melangkah maju, membawa cahaya itu kemanapun aku pergi.